selamat siang, sore, atau malam, atau dimanapun dan kapanpun kalian membuka video ini. Balik lagi dengan saya, Titus Pras, yang bakal nemenin kalian membedah dan membahas tentang dunia komunikasi. Untuk episode kali ini, tentunya masih di komunikasi asik, akan membicarakan tentang sistem komunikasi massa. Tentunya nggak mungkin kalau saya sendiri, karena saya akan sangat pusing untuk menjelaskan tentang hal ini. Ada Mbak Rosa, yang dari tadi ketawa-ketawa aja. Halo Mbak Rosa. Sobat asik. Sudah siap Mbak Rosa? Siap dengan kuis-kuis yang akan diberikan. Oke, gitu teman-teman. Jadi langsung pantengin aja terus ya, jangan di skip. Kalau ada iklan nggak apa-apa. Kayaknya udah ada iklan belum ya? Udah Mbak ya? Udah. Kita tunggu subsnya dulu. Subsnya udah 3 juta kalau nggak salah ya. Oh, iya. Jadi langsung aja nih Mbak Rosa nih. Sistem komunikasi massa. Apa itu sistem komunikasi Mbak? Sebenarnya kalau bicara komunikasi massa ya seperti ini. Oh iya, salah ini udah satunya termasuknya ya. ya, melalui media, salah satunya YouTube. Nah itu salah satu bentuk komunikasi massa. Tetapi kalau secara umum ya kita akan bicara bahwa di depan banyak orang ya, dengan populasi yang lebih besar sebenarnya nggak harus face to face ya dengan ribuan gitu, tetapi bisa juga kalau dalam konteks hari ini seperti webinar, kemudian workshop gitu, atau kalau mengajar di kelas, nah itu bisa masuk dalam komunikasi massa. Dan kadang ada dua ciri ya, dia heterogen itu artinya bisa bermacam-macam dari segala latar belakang. Kalau ikut webinar tuh umum gitu ya, biasanya buka untuk umum gitu. Lalu anonim tuh artinya kita tidak saling mengenal gitu, karena jumlahnya besar tadi gitu. Oke. Selanjutnya nih Mbak Rosa nih, langsung aja nih Mbak ya. Faktor yang mempengaruhi reaksi khalayak terhadap komunikasi massa. Itu apa aja Mbak? Kalau saya bicara di depan banyak orang gitu. Nah ini ada hubungannya dengan faktor psikologi ya, karena ini jadi satu materi di psikologi komunikasi. Ada faktor behavioris namanya, jadi faktor perilaku kita. Kalau kita bicara di depan khalayak, biasanya respon dari massa itu akan seperti apa terhadap pesan yang kita sampaikan. Bisa juga modelnya seperti mungkin teman-teman pernah melihat ini ya. Kalau dulu itu ada yang sifatnya tuh sangat informatif, jadi satu arah saja tanpa ada interaksi. Tanpa ada feedbacknya. Tanpa ada feedbacknya. Tapi kalau sekarang, kalau saat-saat ini, saya pikir model-model yang interaktif akan jauh lebih diminati, menarik ya, mungkin akan lebih menarik gitu. Dan akan mungkin lebih hidup juga mungkin ya Pak, daripada kita cuma diem aja terus dengerin pesannya apa itu, tahu-tahu mabuk ya kan, pusing ya. Ini kita dengerin pesan atau di brainwash, ini kan kita nggak tahu jadinya kalau kayak gitu. Selanjutnya nih Mbak nih, perspektif yang ada dalam proses pertemuan khalayak media massa itu apa? Apa saja perspektifnya? Jadi kalau konteksnya adalah kita dengan media massa, kurang lebih ada 3 hal ya. Jadi ada yang disebut sebagai, sebenarnya ada dari perbedaan individu. Artinya saya seorang yang punya sifat seperti apa, lalu Mas Titus punya sifat yang bagaimana, lalu dari situ kita akan melihat interaksinya dengan media itu seperti apa. Misalnya saya yang nggak pakai Instagram gitu ya, jadul banget gitu. Kenapa ya? Itu secara faktor personal gitu ya? Dengan perspektif itu tadi ya, perbedaan individu. Misalnya Mas Titus sangat edik gitu dengan Instagram banget. Jadi kalau nggak buka sehari aja udah pusing. Gitu. Kemudian ada yang disebut sebagai perspektif kategori sosial. Nah, kategori sosial ini lebih bicara pada supaya nggak salah saya coba melihat sebentar. Nggak apa-apa Mbak, boleh. Jadi ada tingkat pendapatan seseorang berbeda, lalu jenis kelamin seseorang itu menentukan juga itu ya? Jadi masuk dalam kategori-kategori gitu. Misalnya tingkat pendapatan orang yang katakan dia eksekutif muda gitu ya, tentu cara dia berinteraksi dengan media atau bertemu dengan media tentu akan berbeda. Daripada misalnya teman-teman yang ada di daerah, mungkin juga nggak harus pedalaman ya, di daerah perkotaan, tetapi memang secara
kelompok kategori itu memang tidak memungkinkan untuk mengakses media secara berlebih. Kemudian ada yang disebut sebagai perspektif hubungan sosial. Hubungan sosial itu lebih banyak bicara, misalnya ada satu kelompok itu yang sangat, jadi ketika dia sudah melihat informasi dari media, kan kadang tidak semua khalayak itu bisa dipengaruhi gitu. Tetapi hal ini lebih ditekankan pada misalnya ada satu komunitas hobi gitu yang dia suka banget bola. Nah, ketika temennya ini misalnya diinformasikan oleh si kelompok tadi, dia akan lebih interest, lebih tertarik, lebih percaya daripada dia melihat media secara langsung karena ada hubungan sosial gitu. Gitu, Mbak. Oke. Cukup menarik ya. Kompleks ternyata ya sistem komunikasi massa itu, Mbak ya. Karena suatu sistem satu dengan yang lain berhubungan. Jadi secara nggak langsung bisa dikatakan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dalam komunikasi massa atau dalam media massa itu tergantung dari segala sesuatu yang ada dalam faktor individual kita juga, Mbak ya. Salah satunya mungkin geografis, mungkin iya, mungkin pemasukan juga iya, pendapatan mungkin juga sangat berpengaruh. Dan itu juga berhubungan dengan cara berpikir kita ya, Mbak ya, di dalam dunia media massa itu ya, Mbak ya. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ini Mbak, motif yang digunakan khalayak dalam penggunaan media massa itu apa? Nah, kalau teman-teman menggunakan media itu motifnya kan bermacam-macam ya. Tetapi bisa dibedakan di sini kurang lebih dua hal. Jadi ada yang sifatnya lebih ke afektif, ada yang sifatnya lebih kognitif. Teman-teman yang suka nonton Korea itu mungkin karena ya aku seneng aja nonton itu. Nah, itu nonton lebih pada peta Korea. K-pop ala-ala gitu. Itu karena dia punya sense tersendiri gitu tentang budaya Korea. Mungkin calon suaminya atau pacarnya itu pengen kayak opa siapa gitu ya. Bukan opa-opa. boleh Indonesia ya, boleh. Opa gitu. Ya, kalian bayangin aja dulu opanya dulu, nanti walaupun pada akhirnya dia ngomong Korea tapi mendoknya Tegal gak apa-apa. Yang penting opa ya, Mbak ya. Opa. Ada juga yang disebut sebagai motif kognitif. Nah, motif kognitif ini biasanya sifatnya cenderung rasional ya. Jadi kalau misalnya hari ini ada gempa nih di Lombok misalnya. Nah, itu dia biasa orang yang lebih banyak menggunakan rasionya nggak baper langsung ketakutan gitu ya. Panik gitu. Enggak, tapi dia akan mengakses informasi sesuai dengan medianya mana nih. Kalau dulu orang mungkin akan memilih antara televisi, radio atau koran gitu ya. Koran kayak jadul. Iya, soalnya internet nggak mungkin gitu. Nah, tetapi hari ini internet pun masih dibagi-bagi, misalnya kayak Line Today gitu ya, yang lebih langsung sebaris gitu, kan langsung tahu oh bukan kok nggak di sini gitu. Jadi ada beberapa yaitu motif khalayak atau individu dalam mengakses media. Oke, mungkin karena hal-hal itu juga mungkin yang menyebabkan semua media berlomba-lomba menyajikan informasi yang up to date mungkin ya, Mbak ya. Benar. Untuk memenuhi kebutuhan. Ya, mungkin salah satunya juga itu gitu. Memenuhi kebutuhan itu. Mungkin selanjutnya efek dari komunikasi massa dan kehadiran dari media massa itu sendiri apa, Mbak? Saya terbatuk-batuk apa? Santai aja, chill dulu kita. Masih pagi, masih jam 9. Ya, aman. Ya, tadi kalau bicara efek ya, ini lebih ke efek komunikasi massa. Jadi komunikasi massa secara umum ya sebenarnya hampir sama. Ada 3 bagian tadi yang mempengaruhi kita, yang membuat kita terpengaruh ya. Ada efek afektifnya seperti apa, kognitif, dan juga sampai pada tindakan. Nah, efek afektif ini biasanya akan lebih pada perubahan tentang apa yang kita senangi. Jadi kalau ada orang bicara public figure misalnya, bicara di depan banyak orang, atau kita ikut seminar ada vaksin COVID gitu ya. Nah, itu secara afeksi orang akan wah
ada harapan gitu ya. Ada harapan baru, kita akan sembuh, kita tidak akan tertular gitu. Nah itu kalau secara afektifnya, tetapi secara kognisi orang kemudian akan berpikir lagi, benar nggak vaksin ditemukan secepat ini gitu? Bukankah ini perlu trial and error gitu ya? Perlu masa percobaan, perlu waktu. Nah hal itu bisa jadi juga di sisi lain akan menimbulkan persepsi-persepsi tertentu bisa pada dirinya atau pada orang lain yang dekat dengan dia. Lalu ada yang disebut sebagai behavioral, jadi lebih ke tindakan. Setelah ada public figure atau orang yang mempengaruhi kita, nah kira-kira tindakan kita akan seperti apa? Apakah kita kemudian akan santai-santai saja, oh ada vaksin, santailah nanti bisa ini bisa itu gitu ya. Tetapi atau malah justru kita akan lebih waspada atau kemudian mencari alternatif lain gitu ya. Ketika pengobatan alternatif. belum ditemukan teman-teman ya. Siapa tahu kan ada yang bisa ya kan. Bisa jadi. Tapi kalau bicara secara rasional ya orang tentu akan membandingkan juga misalnya dengan pengalaman orang lain seperti apa gitu. Baru dari pertimbangan-pertimbangan itu dia mengambil tindakan gitu. Kalau dari penjelasan Mbak Rosa itu sangat bijak sekali ya halayak dalam mengamini media massa itu. Tapi kalau pada prakteknya ya mungkin teman-teman bisa tahu sendiri. Jadi buat teman-teman, mungkin nanti kita ada bahas tentang ini ya Mbak ya. Manfaat ya nanti aja, slow aja. Jadi kalau kita masuk ke dalam sistem ini Mbak, komunikasi massa pasti kita akan menemui tentang agresi. Jadi agresi sendiri itu apa sih Mbak sebenarnya? Nah, itu sebenarnya masuk dalam behavioral tadi, masuk dalam tindakan. Jadi ada satu contoh gitu ya, yang juga banyak di tulisan-tulisan yang meriset. Kalau misalnya kita menonton adegan kekerasan, maka itu juga akan mempengaruhi orang yang menonton akan cenderung seperti itu. Waktu di zaman-zaman, saya nggak tahu ya film yang booming sekarang apa, tapi yang paling ngena di saya misalnya kayak Joker gitu ya. Ketika nonton film Joker, kalau setelah menonton kemudian kita jadi lebih agresif gitu. Agresif dalam arti bukan sebel dengan film itu ya, tetapi kemudian itu berefek pada relasi kita dengan orang lain. Nah itu yang disebut sebagai bentuk dari agresi. Tapi memang karena film Joker ini terus mendadak banyak Joker juga di Instagram tapi Mbak. Mulai dari Jokernya T-series sampai Jokernya plus 68 itu ada semua. Jadi aneh-aneh pokoknya tuh emang. Ya itu. Aneh gitu. Selanjutnya nih Mbak nih yang terakhir mungkin ya. Teori yang berhubungan dengan komunikasi massa itu apa saja sih? Terus manfaatnya nih. Sebenarnya kalau bicara teori itu selalu ada proses evaluasi ya. Artinya di ilmu sosial itu teori atau sebuah konsep itu dinamis, kadang ikut bagaimana perkembangan masyarakat. Tetapi salah satu yang kemudian bisa dikatakan jadikan sampel itu teori efek media. Nah, efek media itu yang seperti apa? Efek media itu beberapa masih meyakini bahwa media punya kekuatan yang sangat besar untuk memberikan pengaruh pada audiens atau pada penonton sampai misalnya mengubah pola culture mereka, interaksi mereka. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian juga bisa memberikan efek misalnya kalau ada hoax, orang kemudian langsung berantem, orang kemudian langsung berprasangka karena padahal beritanya belum tentu kebenarannya. Nah, itu sebenarnya salah satu dalam tanda petik efek media yang sangat signifikan yang bisa kita rasakan hari ini. Tetapi sebenarnya ada satu perspektif lain yang mengatakan bahwa media nggak sedahsyat itu ketika audiens itu terliterasi, artinya dia melek media, cukup teredukasi, bagaimana memilah dan memilih informasi, bagaimana membedakan mana yang hoax, mana yang benar, mana yang perlu klarifikasi gitu. Oke. Salah satunya yang paling. Jadi gitu teman-teman, pada dasarnya semua itu kembali ke diri kita masing-masing. Tinggal bagaimana diri kita itu membekali diri kita dengan segala sesuatu yang cukup. Mungkin salah satunya adalah ini kita dapat di materi ini Mbak ya. Pentingnya tentang kita membaca, meliterasi diri gitu teman-teman. Jadi
nggak jadi. Gitu aja teman-teman. jangan dilurusin. Iya. Ini di spoiler buat besok di episode selanjutnya ya. Gitu. Iya, durasi pokoknya. Udah gitu dulu aja teman-teman. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Rosa. Oke, thank you juga. Ya, ketemu lagi kita. Dah. Dah.